Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan soal ONIPA, yaitu bidang fisika bagian mekanika kuantum nomor 15 saja ya, karena di sini nanti cukup panjang nomor 15 ini. Nah, di sini di nomor 15 di sini kita diberikan suatu keadaan kuantum, suatu partikel dalam koordinat kartesian, X, Y, Z dinyatakan dengan fungsi gelombang ternormalisasi sebagaimana tercantum di sini. Tentukan nilai eigen dari L kuadrat dan juga LZ berkaitan dengan keadaan di atas. Nah, sebelum kita mengerjakan ini sebenarnya enak dikerjakan menggunakan koordinat sferis ya, ataupun koordinat bola. Nah, koordinat bola itu sendiri kita tahu bahwasanya kita memiliki koordinat bola R. Koordinat bola itu ada 3 ya, sama ya kayak koordinat apa namanya itu kartesian ya, nanti dia akan ada R, theta, dan juga V, di mana R itu didefinisikan ataupun bisa ditransformasi dari koordinat kartesian dengan formulasi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Maka sebenarnya di dalam eksponen ini yaitu adalah R itu sendiri, jadi gitu. Nah, dan juga kita juga bisa mentransformasi Z dari R, di mana Z itu nanti akan sama dengan R cos theta ya. Ataupun nanti ketika kita gambarkan bisa kita gambarkan sebagaimana berikut. Nah, di mana di sini itu bola. Oke, ini adalah X, Y, Z ya. Nah, ini adalah X, kemudian ini Y. Nah, ini adalah Z-nya. Oke, ya anggap saja bagus ya. Maaf. Nah, terus kemudian ketika kita menganalisis titik di sini yang berjarak theta gitu ya, yang berjarak theta dari Z, ya maka nanti Z-nya itu, ini adalah theta dari atas, dari vertikal Z vertikal ke atas ke posisi titik tertentu X gitu ya, ataupun posisi titik P di sini, maka nanti Z-nya di sini itu akan sama dengan ini, berkorelasi dengan R cos theta. Karena R itu telah dihitung dari bawah ini titik awal ya, sampai posisi X. Nah, oke. Nah, ini adalah R seperti itu. Oke. Nah, R cos theta. Begitu. Nah, ini adalah bentuk dari koordinat bola. Nah, kita juga tahu bahwasanya LZ itu sebenarnya bisa dibentuk dari X apa namanya itu XPY minus YPX, jadi gitu ya. Ataupun ini terbalik apa enggak ya? Sebentar. Dalam arah Z berarti Y R cross P, XPY. Oh, ini kebalik. Ini harusnya YPX minus XPY, di mana nanti kalau dalam koordinat kartesian PX itu dalam kuantum bisa berubah menjadi per I ya, du per du X gitu ya. Kemudian kalau PY ini juga bisa berubah menjadi per I du per du Y. Nah, tapi ketika kita konteksnya LZ kita ubah menjadi koordinat polar, maka nanti LZ itu bisa berubah menjadi apa? Ketika kita masukkan X-nya, X koordinat polar ke koordinat polar ke dalam ini, maka nanti insya Allah kita akan memperoleh hasil bahwasanya LZ itu H bar per I du per du V, jadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencari di internet ya turunannya seperti ini, seperti apa. Tapi gampang sebenarnya penurunannya. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang namanya definisi dari Lx dan juga Ly ya. Lx sama Ly nanti juga bisa menggunakan cara yang sama ya, dengan menggunakan apa namanya itu kartesian, kemudian dikonversi ke polar. Tapi di sini langsung saya ringkas saja, di mana saya langsung mendapatkan L+. Nah, karena di sini nanti kita perlu L+. L+ itu Lx plus I Ly, yang nanti nilainya ternyata berkaitan dengan per E IV du per du theta plus I cot tangen theta du per du V, jadi gitu. Nah, sementara L minus itu nanti sama dengan Lx minus I Ly sama dengan per E IV, ini ada minusnya, kemudian ini ada minus du per du theta plus I cot tangen theta du per du V, jadi gitu. Nah, ini adalah L minusnya. Oke, itu adalah deskripsinya ya. Nah, kemudian
dengan alasan ini ya, dengan cara yang sama ya sebagaimana kita sudah turunkan di nomor 3 untuk angular momentum ataupun di nomor 14 tadi untuk spin ya, maka nanti teman-teman bisa mencoba sendiri bahwasanya L minus L plus itu akan sama dengan L kuadrat min LZ kuadrat dikurangi H bar LZ. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di nomor 14 di video part sebelumnya ataupun nomor 3 di part sebelumnya juga. Jadi gitu, caranya bagaimana mendapatkan ini. Oke, nah itu adalah L minus L plus, betulnya seperti itu. Ini untuk mempersingkat saja. Nah, dan kita akan mengkonversi si ataupun fungsi gelombang yang ternormalisasi kita dalam bentuk polar juga, dimana kita tahu ini adalah R gitu ya, dan Z itu adalah R cos theta. Maka nanti kita akan memperoleh bahwasanya C itu dalam koordinat polar itu akan berbentuk apa? Alfa pangkat 5/2 per akar pi R cos theta gini ya, kemudian dikaitkan dengan E pangkat minus alfa R gitu ya. E pangkat minus alfa R. Nah, ini adalah bentuk C dalam koordinat polar. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat di sini, LZ itu turunan parsial terhadap, jadi ketika kerjakan LZ, kita kerjakan kepada C, maka nanti kita bisa mengerjakan H bar per I do per do V dari C. Padahal di sini nggak ada, ini bukan merupakan fungsi dari V. Artinya apa? Ketika dia itu bukan merupakan fungsi dari V dan diturunkan secara parsial, maka ya seperti halnya konstanta dia. Maka nanti hasilnya adalah 0. Artinya ternyata nanti nilai ketika LZC itu sama dengan 0, maka nilai harapnya pun juga 0. C, LZ, C seperti ini. Ini kan nilai harapnya dari LZ ya. Ya nanti akan sama dengan LZ itu udah 0, berarti nanti tinggal C 0 kali C seperti ini, sama dengan 0 juga. Nah, seperti itu. Jadi nilai harapnya adalah sama dengan 0, jadi gitu. Nah, kemudian ataupun nilai eigennya juga sama dengan 0 juga itu. Nilai harapnya 0 ya, nilai eigennya juga 0 juga. Nah, terus kemudian sekarang kita berusaha untuk menentukan nilai harap ataupun nilai eigen dari L kuadrat. Nah, nilai L kuadrat ini bisa kita peroleh sebagaimana berikut. Nah, kita coba mencarinya ya. Bahwasanya L minus L plus itu sama dengan L kuadrat min LZ kuadrat min H bar LZ gitu ya, sebagaimana yang kita sudah turunkan tadi. Ataupun nanti bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Nah, ketika L min L plus ini dikerjakan kepada C ya, maka nanti akibatnya kita kerjakan per partikular, C minus LZ kuadrat C minus H bar LZ C. Nah, ini kita tahu ini hasilnya adalah 0 ini. Ini 0, ini juga 0 juga karena kita sudah mendapatkan dari hasil sebelumnya. Berarti tinggal bersisa L kuadrat C saja. Oh, ternyata L kuadrat C itu bisa kita cari dengan menggunakan L minus L plus C, jadi gitu. Jadi itu adalah idenya. Kenapa kok kita tadi mencari L min sama L plus, karena kita bisa gunakan untuk menentukan L kuadrat, nilai eigen dari L kuadrat, jadi gitu. Itu adalah idenya. Nah, sekarang baru kita akan menentukan nilai eigen dari L kuadrat menggunakan L min dan juga L plus. Di mana L min sama L plus itu bisa dituliskan sebagaimana di atas tadi ya, ini ya. Ini ya, ini bisa saya ambil saja. Oke. Saya taruh di sini. Nah, ini adalah yang L plus. Nah, berarti yang L min dulu ya, L min dulu baru dikalikan dengan L plus. Nah, ini kita copy saja, tinggal dikasih minus saja sebenarnya. Jadi nggak perlu tambah-tambah lagi sebenarnya. Oke, tinggal dikasih minus saja di sini. Ini nanti sama dengan minus, ini ada minusnya, ini juga ada C, jadi gitu. Nah, pertama kita coba memasukkan dulu ya, do per do theta, C itu dimasukkan ke dalam sini dulu, karena dikerjakan dari kanan ya, bukan dari kiri ya, gitu. Jadi dari kanan ke kiri sini. Nah, C, do per do V dikerjakan ke C, ya akan 0 gitu ya. Ini akan hasil sama dengan 0. Nah, cuman ketika ini dikerjakan ke sini, ini nggak 0, jadi gitu. Nah, ini nggak 0. Karena nggak 0, maka kita lihat berapa hasilnya. Min H bar EIV
dari min do per do theta plus I kot tangen theta do per do V. Nah, H-nya juga bisa keluar ya karena dia konstanta, maka bisa ditaruh di sini. H bar kuadrat, V nggak bisa karena dia nanti konstan terhadap V. Nah, maka tinggal dosi per do theta. Apa dosi per do theta itu? Bisa kita lihat bahwasanya si kita tadi adalah fungsi dari theta ya. Nah, jadi kita bisa mencari, kalau kita dapat dari sini, maka dosi per do theta itu cuman cos theta aja yang diturunkan, jadi yang minus sin theta. Maka ini menjadi minus alfa 5/2 akar V R sin theta, nah itu bentuk eksponen bla 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 gitu ya. Oke. Dan kita nanti akan bisa memperoleh hasilnya adalah min H bar kuadrat E pangkat IV gitu ya. Terus kemudian minus do per do theta plus I kot tangen theta do per do V. Nah ini EIV-nya dikalikan dengan yang tadi ya, dengan yang ini. Ini. Dengan yang panjangnya tadi. Tapi karena apa namanya itu semua tidak ada R-nya ya di sini kan tidak diturunkan terhadap R ya. Artinya R-nya bisa keluar nanti. Jadi R-nya itu bisa keluar. Yang eksponen pangkat R dan juga R itu bisa keluar. Jadi kita bisa taruh di luar R-nya dan juga konstantanya juga bisa kita taruh luar biar lebih mudah. Alfa 5/2 per akar pi R pangkat E pangkat minus alfa R. Jadi gitu. Jadi karena R tidak ikut dalam turunan. Hanya yang apa namanya itu yang ini saja. Ini adalah minus sin theta. Nah, minus sin theta seperti ini. Nah, ketika ini dikerjakan masuk ke dalam sini, maka yang kena cuma yang EIV saja, jadi gitu. Sementara ketika ini masuk ke dalam sini, maka yang kena cuma yang sin theta saja. Nah, jadi nanti kita bisa akan memperoleh hasilnya itu sama dengan minus H bar kuadrat EIV gitu ya. Alfa 5/2, oh mohon maaf ini ada yang salah ya. Ini ada minusnya ini. Ini ada minusnya. Untuk L minus itu ada M minusnya. Sehingga nanti yang ini ada minusnya, ini ada minusnya. Berarti ini juga ada minusnya, ini ada minusnya. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa di yang kiri dulu ya. Berarti yang EIV-nya tidak ikut campur, berarti minus EIV sin theta diturunkan terhadap theta adalah cos theta plus I kot tangen theta adalah cos theta per sin theta. Nah, kemudian sin theta-nya juga ikut campur minus sin theta. Nah, kemudian EIV diturunkan terhadap cot theta diturunkan terhadap V, jadi ini adalah ya I dikalikan EIV jadi gitu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya I dikalikan I adalah minus 1 oke. Mohon maaf ini ada minus dikalikan minus jadinya positif ya. Ini minus sin theta masuk ke sini kan ada minus juga, jadi positif ini. Nah, minus sin theta minus kalikan I minus I dikalikan min I jadinya plus 1. Nah, dan ini sin theta juga bisa kecoret. Dan kita nanti akan memperoleh bahwasanya minus H bar kuadrat E min IV ya, alfa 5/2. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya hasilnya ini adalah cos theta ditambah cos theta adalah 2 cos theta EIV jadi itu. Nah, seperti itu. Ini agak lumayan bagus ya hasilnya ya. Dimana kita bisa melihat di sini bahwasanya nilai dari sebentar, saya cek dulu ya. Ini L minus L plus. Sorry. Ini tadi yang L minusnya itu minusnya cuma ada di eksponensial saja. Nah, ini ada di eksponensial saja. Sehingga nanti ini nggak ada minusnya. Ini nggak ada minusnya. Ini juga tidak ada minusnya. Mohon maaf ya, ini direvisi lagi. Nggak ada minusnya, ini nggak ada minusnya. Jadi gitu. Jadi teman-teman bisa menguraikan nanti nggak ada minusnya di sini ya. Cuma ada minus di sini dan juga minus di sini aja.
Oke, nah dari sini kita akan bisa memperoleh hasil kayak gini ya. Dan ini EIV ketemu sama min E minus EV akan bisa hilang gitu. Nah, karena minus tambah positif adalah 0. E pangkat 0 ya 1. Jadi kita perlu dapat 2H per kuadrat alfa 5/2 akar pi ini R-nya kok hilang nih. R-nya, ini ada R-nya, ada R dan juga ada eksponensialnya, R eksponensial minus alfa R. Ini juga ada R-nya, eksponensial minus alfa R seperti ini. Maka ini bisa menjadi R cos theta E pangkat min alfa R, jadi gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa memperoleh bahwasannya ini tadi, ini itu adalah C, jadi gitu. Nah, dan kita tadi mengerjakan L kuadrat ke C. L kuadrat ke C sama dengan 2H per kuadrat C. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai eigen dari L kuadrat itu sama dengan 2H per kuadrat. Jadi gitu. Nah, ini adalah nilai eigen dari L kuadrat di keadaan kuantum yang tercantum di sini. Jadi gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi yang paling penting diingat-ingat adalah konsep ini ya, L min L plus dan juga L plus sama L min yang diubah menjadi koordinat bola. Jadi minus itu hanya ada di eksponensialnya dan juga di 2/2 tetanya saja. Jadi gitu. Dan itu nanti bisa dideskripsikan sampai ke bawah. Oke, itu adalah pembahasan yang nomor 15 ya. Nanti nomor 16 sama sampai 20 insya Allah, karena di sini nanti singkat-singkat, itu nanti di video part terakhir. Oke, baik. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.